Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam limpahan rahmat, magfirah dan pelindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan kita dijaga dari segala bentuk penyakit, termasuk wabah COVID-19 yang saat ini masih terjadi di negara kita ataupun di daerah dan sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini ataupun pandemi ini, sehingga kita bisa kembali menjalani kehidupan secara normal, aman, tenang, tentram, dan membahagiakan. Kaum muslimin dan muslimat yang budiman, bagaimana kita sebagai orang mukmin menyikapi pandemi ini? Karena pandemi ini kan sudah berlangsung hampir 6 bulan gitu ya. Dan kita merasakan bagaimana pengaruh ataupun efek daripada pandemi ini, terutama juga berpengaruh dalam pelaksanaan ibadah kita. Nah, bagi orang-orang mukmin, bagaimana menyikapi ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kata beliau, urusan setiap mukmin itu dipandang baik. Jadi setiap urusan, segala urusan orang-orang yang beriman itu semuanya baik, ya. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana? Yaitu apabila ketika dirinya ataupun orang mukmin itu ditimpa ataupun diberikan satu kesenangan, kenikmatan, lalu kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka itu adalah baik baginya. Kemudian ketika dia diberikan satu musibah, penderitaan hidup, kemudian dia mampu bersabar, maka itu juga baik baginya. Jadi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dalam menyikapi setiap persoalan, baik ataupun buruk, bagi orang mukmin ternyata dipandang baik, asalkan kita memiliki kata kuncinya tadi, yaitu bersyukur dan bersabar atas sesuatu yang terjadi kepada diri kita. Nah, pada hakikatnya setiap manusia, termasuk orang-orang yang beriman ini, memang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam ayat lain itu banyak menyebutkan, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya. Apakah kamu semua akan mengira akan masuk surga, gitu, sedangkan kamu itu belum ditimpa, belum merasakan sesuatu yang ditimpa dialami oleh orang-orang terdahulu, yang mengalami penderitaan, yang diuji dengan penderitaan. Masathumul ba'sa, ya, penderitaan, wad-dharra, kesusahan, kesulitan, wazulzilu, sampai mereka pun digoncang, ya, oleh kezaliman kekuasaan yang terjadi pada saat itu, kezaliman penguasa pada saat itu, kekuatan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Wazulzilu, sampai kemudian Rasul mengatakan dan juga orang-orang yang beriman, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba? Ala inna nasrullahi qarib, ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Maka ketika kita kaitkan dengan kejadian sekarang ini, kapan pandemi ini berakhir? Kalau kita tetap bersabar, kita bersyukur, bagi orang-orang mukmin pertolongan Allah itu amatlah dekat. Oleh sebab itu hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi masalah ini, orang-orang beriman hendaklah mengakui bahwa semua ini merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, takdir, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Ya, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah kejadian yang menimpa di bumi dan juga menimpa diri kalian kecuali semuanya itu adalah sudah ditulis di Lauhil Mahfuz
ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu bagi Allah sangat mudah. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menuliskan itu, musibah itu yang terjadi dan kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya tujuannya adalah kalian tidak merasa putus asa atas sesuatu yang hilang daripada diri kalian. Musibah itu kan hal-hal yang menyenangkan tiba-tiba kemudian hilang. Tadinya kita punya rumah, ada tsunami, rumahnya misalkan kena longsor, kena tsunami, hilang gitu ya. Itu ketika kita mendapatkan musibah itu orang-orang mukmin ya, dan itu sudah ditulis, itu tujuannya adalah supaya kita tidak putus asa. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Demikian juga supaya kalian tidak berbangga-bangga atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya. Nah, para pemirsa, dari ayat ini jelas mendorong kita, mengingatkan kepada kita semua. Ini surat Al-Hadid ya, bahwa kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah hakikat yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa diri kita, yang menimpa bumi, semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Dan itu adalah kekuatan ataupun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bagi kita ya, hendaklah senantiasa bersabar ya atas musibah yang menimpa kita dan terus mempertahankan keimanan kita. Jangan sampai gara-gara pandemi ini iman kita kepada Allah berkurang. Kita malas-malasan menunaikan ibadah misalkan. Kita malas untuk berbuat baik. Ini adalah satu kekeliruan. Justru di saat seperti ini kita harus lebih banyak lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah yang terbaik supaya Allah mengeluarkan kita dari segala persoalan ataupun kesulitan yang kita hadapi ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.